Kali ini kita akan bahas mengenai gerakan non-blok. Kali ini sudah ada di samping saya bersama 3 narasumber hebat kita. Halo semuanya, nama saya Kiwon. Halo, nama saya Edel. Halo, nama saya Marce. Bagaimana kabar hari ini, Kak? Baik Kak. Oke, kita bisa langsung saja ya mulai ke topik kita hari ini, yaitu mengenai gerakan non-blok. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Biar teman-teman juga tahu nih kilas balik dari gerakan ini. Saya mau tanya ke Kakak Kio nih. Dulu kan kita nih terbagi menjadi 2 wilayah ya, 2 bagian, yaitu ada blok barat dan juga blok timur. Mungkin Kakak bisa ceritakan sedikit situasi dunia pada saat itu. Gerakan non-blok ini, nah situasi pada waktu itu sangat tegang. Jadi setelah Perang Dunia Kedua selesai, itu muncul 2 kekuasaan raksasa atau ini adidaya ya. Terus ini ada muncul blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan ideologi kapitalisnya, dan ada blok timur juga yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan ideologi komunisnya. Di era ini kita nih dikenal sebagai perang dingin ya. Nah, betul kata Kakak Kion, disebut perang dingin karena mereka tidak pernah perang fisik secara langsung, tapi perang pengaruh, spionase, dan perlombaan senjata nuklir. Nah, negara-negara yang mereka termasuk Indonesia terjepit di antara 2 raksasa. Mereka dipaksa milih mau ikut barat atau ikut timur. Lebih spesifik ya Kak, mungkin kita lebih tahu mengenai lahirnya GNB ini dan juga peran Indonesia, peran awal Indonesia di dalam. Jadi kayak semacam gerakan rebutan negara ya Kak. Terus bagaimana sih respon Indonesia dan negara-negara yang baru merdeka pada saat itu, dan mungkin kita juga kan punya prinsip politik luar negeri bebas aktif ya. Mungkin bagaimana tanggapan dari Kakak Edel? Oke, baik, makasih untuk Kak Winnie atas waktunya. Ya, Kalau Kak. kita berbicara tentang GNB atau gerakan non-blok, di sini kerennya para pendiri bangsa kita, di mana Indonesia dari awal itu punya prinsip politik luar negeri atau bebas aktif, yang bebas aktif itu dicetuskan oleh Muhammad Hatta pada tahun 1948. Di mana bebas artinya kita tidak memihak blok manapun, dan aktif itu artinya kita tetap ikut perdamaian, menjaga perdamaian dunia. Berangkat dari prinsip itu, Indonesia menginisiasi Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung itu pada tahun 1955. Oh, jadi KAA Bandung itu yang menghasilkan Dasar Bandung ya? Mungkin apa sih hubungan dari Konferensi Asia Afrika ini dengan terbentuknya GNB atau gerakan non-blok? Mungkin Kakak Marce bisa jelaskan sedikit mengenai hal ini. Ya baik Kakak Winnie, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungannya erat sekali dengan GBN. Hubungannya erat sekali, bisa dibilang KAA di Bandung itu adalah fondasi atau batu loncatan utama. Lahirnya GNB, Dasar Bandung, menginspirasi negara-negara Asia dan Afrika untuk bersatu dan menolak penjajahan baru dalam bentuk perang dingin. Nah, 6 tahun kemudian, tepatnya September tahun 1961, barulah gerakan non-blok secara resmi didirikan melalui konferensi tingkat tinggi atau KTT pertama di Beograd, Yugoslavia. Ya. Oh gitu ya Kak. Nah, jadi Kak, apa yang tadi Kak Marci omong itu betul Kak. Kita itu menjadi salah satu dari 5 negara pendiri utama GNB. Tokoh kita Presiden Soekarno itu dia bahu-membahu bersama para pemimpin dunia lain, kayak seperti Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, terus ada Gamal Abdel Nasser dari Mesir, terus ada Panit Jawaharlal Nehru dari India, terus ada juga Kanmen Nkrumah dari Ghana. Nah, mereka berlima ini nih yang jadi the big five pendirinya GNB. Oh begitu ya Kak. Jadi peran-peran dari tokoh-tokoh ini sangat berpengaruh ya tentunya pada saat itu. Saya mendengarkan perbincangan dari kakak-kakak ini mengenai sejarah dan juga mungkin latar belakangnya. Mungkin peran tokoh-tokoh ini sangat berpengaruh ya di dalamnya. Mungkin kita jadi orang Indonesia ini tentunya berbangga kan kita juga masuk dalam organisasi ini tentunya. Mungkin kiprah nyata atau contoh konkret Indonesia di dalam organisasi seperti KAA ini, apakah boleh saudara jelaskan?
kita itu pada September 1992. Kak, di sini pas Indonesia jadi ketua, situasinya kan perang dingin sudah selesai karena Uni Soviet bubar. Jadi RGNB harus diubah. Di bawah kepemimpinan Indonesia, fokus GNB digeser dari yang tadinya isu politik dan ketegangan militer Timur Barat menjadi isu kerjasama ekonomi. Indonesia sukses melahirkan pesan Jakarta atau Jakarta Message. Betul yang tadi Kak Marci omong lagi tadi tuh, di dalam pesan Jakarta itu Indonesia menghidupkan kembali dialog utara selatan, yaitu kerjasama antara negara maju itu utara dan negara berkembang itu selatan. Ini kita juga memperkuat kerjasama selatan untuk pengentasan kemiskinan, utang luar negeri, dan pembangunan berkelanjutan. Jadi Indonesia itu membawa GNB tetap relevan meskipun perang dingin sudah selesai. Indonesia ini merupakan negara yang perannya dinamis ya pada masa itu. Nah juga mungkin Indonesia ini pintar ya pada saat itu membaca situasi dunia. Mungkin selain masalah ekonomi yang tadi kakak-kakak jelaskan, apa mungkin Indonesia ini punya peran juga di bidang perdamaian yang pernah kita lakukan lewat jalur GNB tentunya. Mungkin kakak Idil bisa menjelaskan hal itu. Ada di mana Indonesia itu selalu konsisten untuk menyuarakan hak-hak kemerdekaan negara yang masih terjajah. Salah satunya adalah Palestina. Sejak awal GNB berdiri sampai hari ini, Indonesia itu lewat forum GNB terus memperjuangkan solidaritas penuh dan pengakuan kedaulatan bagi Palestina. Kita juga aktif mengirimkan pasukan Garuda untuk perdamaian PBB yang secara tidak langsung itu sejalan dengan semangat perdamaian GNB. Oke, jadi luar biasa sekali pembahasan kita hari ini kakak-kakak. Mungkin kita bawa ke konteks yang sekarang nih. Kalau dulu kan kita nih lewat perang dingin, dimana perang itu kan tanpa menggunakan senjata atau tanpa fisik ya tentunya. Menurut kalian nih, apakah gerakan non-blok ini masih relevan buat kita Indonesia zaman sekarang? Mungkin kakak-kakak bisa bantu jelaskan hal ini. Kalau menurut saya kakak ini masih sangat relevan kakak. Tantangan dunia sekarang kan bukan cuma geopolitik konvensional, tapi ada ketegangan baru. Misalnya polarisasi, kekuatan global baru, isi perubahan iklim, keamanan siber, dan ketimpangan ekonomi global. Melalui GNB, Indonesia bisa terus menggalang kekuatan negara-negara berkembang agar suara kita tidak didikte oleh negara-negara adidaya. Dengan kata Kak Marci tadi, semangat bebas aktif yang jadi rohnya GNB itu membuat Indonesia bisa menjadi bridge builder atau jembatan perdamaian di tengah konflik dunia modern saat ini. Kita tidak perlu memihak, tapi kita aktif mendamaikan. Menarik sekali pembahasan kita pada hari ini kakak-kakak. Benar-benar membuka mata kita tentunya. Ternyata nih Indonesia punya rekam jejak yang sangat banyak ya dan sangat luar biasa dan patut kita banggakan pada saat ini dalam panggung diplomasi dunia tentunya melalui gerakan non-blok ini. Oke, sebelum kita closing nih, mungkin ada 1-2 kalimat kesimpulan dari kakak-kakak sekalian. Mungkin bagaimana tentang materi kita pada hari ini. Kalau dari saya, sejarah itu mencatat Indonesia sebagai pemimpin. Mari kita menjadi pemimpin yang berkualitas untuk Indonesia. Oh, luar biasa sekali mungkin pendapat dari Kak Edil. Mungkin Kacun sedikit bisa menambahkan. Kalau menurut saya, bebas aktif itu bukan berarti netral dan diam, tetapi membantu kita meningkatkan perdamaian dunia. Mungkin Kakak Marci sedikit menambahkan. Dari saya, GNB adalah sebagai bukti bahwa bangsa-bangsa berkembang dan bersatu untuk memiliki suara terbanyak atau diperhitungkan di dunia. Luar biasa sekali. Oke, baiklah sudah podcast kita hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber kita, Kakak Kyun, Kakak Edil, dan Kakak Marci. Terima kasih atas waktu dan juga ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita. Dan untuk teman-teman setiap penonton kita, terima kasih sudah menonton kegiatan kita pada hari ini. Sampai jumpa dan salam jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dadah.